sini saya akan menjelaskan tentang produk kami, yaitu alat pengolah limbah plastik yang sifatnya portable. Wujudnya seperti ini. Di sini sudah ada limbah yang mau kita olah ya. Jadi alat pengolah limbah ini digunakan oleh para pengrajin batik nantinya yang memiliki limbah hasil produksi batik, yang dimana limbah itu merupakan sebagai polutan atau pencemaran lingkungan kalau tidak diproses terlebih dahulu sebelum dibuang di lingkungan akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, alat ini sangat cocok digunakan oleh para pengrajin atau IKM batik yang sifatnya kelas IKM ya, bukan industri besar, karena memang IKM kan limbahnya tidak terlalu banyak. Ini kurang lebih kapasitasnya 50 liter ya, tanahnya 50 liter, dan bisa dibongkar pasang, sangat mudah sekali untuk dibongkar pasang, sehingga nanti kedepannya bisa digunakan lebih dari satu pengrajin dalam kelompok pengrajin batik, sehingga sangat cocok ya. Dan harganya pun relatif lebih murah dibandingkan dengan yang kelasnya industri besar. Di sini alat ini terdiri dari yang pertama adalah bak elektrokoagulasi. Di sini yang ada limbahnya adalah bak elektrokoagulasi, terdiri dari elektroda yaitu elektroda besi dan elektroda aluminium, yang di sini nantinya akan diberikan suplai listrik DC tegangan kurang lebih 40 volt dengan daya kurang lebih sekitar 600-700 watt. Jadi masih bisa digunakan di industri rumah tangga yang memiliki kapasitas listrik PLN 900 watt. Di sini nanti ada catu daya, posisi catu daya di sebelah sini. Nah, di sini ada positif sama negatif ya. Nanti dihubungkan menggunakan steker. Kita coba langsung ya, kita nyalakan. Kita posisikan harusnya di 30 atau 40 ampere saja cukup. Posisi hidup ya. Elektrodanya sudah teraliri listrik, baik elektroda yang anoda maupun katodanya. Nah, sehingga di sini sudah terlihat juga reaksi elektrolisis. Jadi ada reaksi pelepasan ion-ion atau elektron dari limbah ini. Sini terlihat, sini posisi yang lebih bereaksi itu yang pada besi ya. Di elektroda besinya terlihat mengalami reaksi elektrolisis, di mana nanti reaksi elektrolisis ini akan memisahkan limbah-limbah atau limbah pewarnanya itu dengan airnya sendiri. Jadi nanti airnya bisa terpisahkan dengan pewarna, sehingga air itu bisa memisahkan diri dan nanti bisa dibuang di lingkungan sekitar, karena limbah pewarnanya sudah memisahkan diri. Nah, nanti kita tunggu ya, kurang lebih sekitar 2 jam. Lebih efektifnya 2 jam lah, kurang lebih 2 jam. Kalau misalkan kurang dari 2 jam pemisahannya kurang bagus, kalau kelebihan nanti kurang efektif karena memakan daya listrik yang lebih banyak lagi. Nah, di sini nanti limbah pewarnaan atau pewarnaannya itu akan berubah menjadi slug. Kurang lebih nanti kita bisa lihat berapa tahap, misalkan selama 15 menit, kemudian 30 menit atau 1 jam sampai 2 jam, nanti kita bisa lihat seperti apa slug yang dihasilkan oleh reaksi elektrolisis ini. Ketika nanti semakin lama, maka slug yang dihasilkan akan semakin banyak, karena pewarna yang dipisahkan akan semakin banyak.
Jadi nanti setelah slagnya muncul sudah terapung, jadi slag nanti akan terapung ya, karena massa jenisnya lebih ringan daripada air, sehingga slagnya ngangkat. Nah, nanti kita bisa kita sapu dengan scraper ini ke dalam bak ini pembuangan slag ya. Bak ini adalah bak pembuangan slag nih. Jadi nanti setelah slagnya di sini, nanti slag akan disalurkan ke bak penampung slag di sini di bawah ya. Di bawah ini ada bak penampung slag. Intinya agar slag itu tidak terbuang atau tercecer ya. Karena slag itu juga merupakan limbah yang berbahaya. Justru malah slagnya itu yang menyebabkan polutan. Makanya slag itu harus ditampung, dan kita harus punya penampungan slag itu sendiri juga, karena yang berhak untuk memproses atau menampung slag itu ada lembaga tersendiri yang sudah memiliki sertifikat. Sedangkan kalau air yang sudah terpisahkan dari slagnya itu, nanti di sini akan disalurkan dalam pipa penyaluran penyaluran air yang sudah dipisahkan tadi ke dalam filtrasi. Ini adalah filter. Filternya ini terdiri dari beberapa lapisan. Pertama dari dari spons atau dari ijuk, kemudian dari selanjutnya pasir biasa, pasir pantai, kemudian pasir silika, kemudian arang, kemudian kerikil, kemudian ada spon lagi di bawah untuk memfilter. Nah, kemudian hasil dari air yang filtrasi ini disalurkan lagi. Di sini ada pipa. Nah, pipa ini nanti keluarannya berupa air yang bersih yang sudah difiltrasi. Nanti bisa dibuka kerannya di sini. Itu, dan nanti untuk lebih memaksimalkan lagi hasil dari air yang sudah difiltrasi, kita endapkan kurang lebih 1 hari untuk maksimalnya. Nanti setelah 1 hari bisa kita buang di lingkungan sekitar. Namun kalau misalkan menginginkan lebih cepat ya tidak diendapkan juga nggak masalah, karena memang sudah lolos baku mutu air dan sudah memenuhi persyaratan untuk dibuang di lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, nanti di sini ada pipa pralon, ini digunakan untuk masukannya ya. Jadi misalkan nanti prosesnya mau dibikin dinamis itu dia berulang-ulang ya. Jadi nanti misalkan dari sini pertama limbah masuk bisa lewat sini, bisa kita tuang di sini. Kemudian air yang hasil diolah itu nanti akan naik ke sini ya, ini naik. Nah, kita buka keran yang atas. Keran atas ini dibuka, nanti akan air yang sudah diolah di sini akan mengalir lagi. Kemudian lewat filtrasi masuk ke bak sini. Nah, nanti di bak sini dipompa lagi ya, kemudian kita naikkan lagi. Jadi kita sini menggunakan pompa ini nanti di sini, misalkan dimasukkan di sini. Jadi nanti proses itu akan berulang secara terus menerus, masuk lagi kedorong, nanti keluar lagi kedorong, dan akan selanjutnya akan sampai prosesnya itu benar-benar airnya lebih jernih gitu. Namun kalau misalkan kita nggak menggunakan sistem yang dinamis, kita menggunakan sistem statis pun bisa tanpa menggunakan proses pompa ini untuk mengangkat air. Hanya saja kita memantau di sini, kita membuang slagnya dibuang secara rutin ya. Nanti ketika slag sudah menumpuk, kita geser lagi, kemudian slagnya terpisah dan sampai kurang lebih waktunya 2 jam. Nah, setelah 2 jam baru nanti kita tunggu sebentar agar slag-slag itu
lebih sempurna terpisahkan dari airnya. Nah, nanti biar air itu sudah kelihatan bahwa airnya sudah jernih, nah nanti baru kita alirkan ke filtrasinya. Ini tadi selama kurang lebih 10 menit ya, kurang lebih 10 menit hasilnya seperti ini. Nanti kita tunggu lagi sampai setengah jam. Ini adalah hasil pengolahan yang tadi berlangsung selama 30 menit. Jadi terlihat ya, ini selak-selaknya atau pewarnanya sudah mulai terangkat, sudah terpisahkan. Nah, ini di sebelah bawahnya itu adalah air yang sudah sedikit lebih jernih dibandingkan posisi awal. Posisi awal itu seperti ini. Dan nanti yang pewarna ini, yang warna merah ini sudah mulai terpisah. Nah, kita buang di sini. Cuma saya nggak membuang dulu, nanti biar terlihat perbedaannya ketika 30 menit, ketika 1 jam, ketika 1 jam setengah, dan ketika 2 jam nanti seperti apa hasil selaknya. Jadi saya memang sengaja tidak membuang dulu. Ini adalah pewarna jenis indigo salt yang terdiri dari HCl, indigo salt itu sendiri. Nah, nanti kita lihat seperti apa hasil dari pengolahan ini selama 2 jam. Apakah jernih atau seperti apa, nanti kita bisa bandingkan dengan kontrolnya. Nah, ini kontrol ini merupakan limbah yang awal sebelum diproses. Nanti tadi sudah saya ambil, saya tuangkan. Nanti kita lihat bersama ya. Ini adalah hasil yang selama setengah jam. Kita nanti lihat bersama hasil selama 1 jam seperti apa. Ini adalah hasil kita tunggu selama 1 jam. Terlihat ya perbedaan antara yang 30 menit sama 1 jam. Selaknya sudah sangat banyak. Nanti kita bisa lihat lagi ya selak selama 1 jam setengah seperti apa. Dijelaskan lagi bahwa limbah di sini adalah limbah warna jenis indigo salt yang dimana dia memiliki warna merah. Kalau untuk jenis limbah jenis pewarna ada kurang lebih 3 jenis pewarna yang biasa dipakai ya oleh para pembatik untuk mewarnai, yaitu yang pertama indigo salt, aktol, sama remasol. Kalau untuk menggunakan alat ini memang kita rekomendasikan jenis limbah yang diproses itu jenis naphtol dan indigo salt, karena untuk jenis yang remasol itu dia sangat larut dalam air, sehingga memang sedikit lebih susah dibandingkan dengan jenis warna naphtol sama indigo salt. Kalau untuk jenis naphtol dan indigo salt kita sudah riset, hasilnya cukup memuaskan. Namun untuk yang remasol kami masih melakukan riset lagi karena memang pemisahan warnanya lumayan sulit, karena jenis remasol itu sangat larut dalam air, sehingga relatif lebih susah dipisahkan. Walaupun mungkin polutannya lebih sedikit, namun warnanya itu masih lumayan pekat. Kalau yang hasil dari naphtol dan indigo salt ini nanti hasilnya sudah bisa lebih jernih. Ini sudah kelihatan jernih, hanya perlu pengendapan beberapa waktu.
Ya, ini adalah hasil dari 1 jam. Nanti kita lihat lagi selama 1,5 jam. Ini hasil slug selama 1,5 jam. Kalau dilihat memang nggak kelihatan perubahannya signifikan ya, dari yang 1 jam ke 1,5 jam, karena memang proses warnanya itu sudah terpisahkan hampir mendekati 80%, sehingga proses elektrolisisnya itu sudah hampir mendekati saturasi atau titik jenuh. Sebenarnya airnya sudah mulai jernih di waktu 1 jam ke atas. Cuma kalau kita memang kenapa 2 jam sampai 2 jam, karena biar lebih sempurna. Ini hasilnya nanti kita lihat setengah jam lagi seperti apa ya, biar tuntas selama 2 jam hasilnya. Ini adalah hasil setelah 2 jam dan sudah dimatiin ya, dan diendapkan kurang lebih sekitar 15 menit biar ya, slugnya itu benar-benar terpisah sama airnya. Ini bisa dilihat ya, lihat slugnya sudah empuk. Nah, kita tinggal buang saja. Ini sudah di sini airnya memang kelihatan tapi sudah tidak warna lagi. Tadi kan warnanya itu warna merah, tapi sudah yang warna merahnya itu sudah menjadi slug dan sudah ditampung di sini, dibuang. Nah, yang ini adalah air yang sudah tidak tercemar oleh limbah pewarnanya. Nanti air ini tuh lebih bagusnya kita endapkan dulu sebelum kita mau buang ke lingkungan, biar bisa lebih jernih. Sisa slug ini kita bisa buang dengan menggunakan kuas. Air ini coba kita alirkan filter ya, kita lewat sini, ini lewat ini juga bisa menggunakan, kalau ini menggunakan perang yang bawah ya, dibuka taruh di sini, cuma ini bisa nanti yang di atas itu kita buka kerannya.
Nah, kerannya dibuat naik. Ya, ini adalah hasil pengolahan tadi ya. Tadi hasilnya setelah melewati filtrasi, di sini terlihat sudah tidak berwarna merah lagi. Namun mungkin hanya keruh ya. Keruh ini memang sudah tadi itu dia masih ke bawah dalam air. Cuma hanya butuh diendapkan saja beberapa jam nanti biar hasil airnya itu jernih. Jadi setelahnya itu nanti mendap, airnya nanti bisa tidak keruh alias jernih, bisa dibuang di luar. Namun kalau kondisi ini itu sebenarnya sudah tidak terlalu mencemari lingkungan, karena memang kita tujuan utamanya adalah untuk air. Artinya untuk air itu adalah tidak terlalu membahayakan di lingkungan sekitar dibandingkan dengan kondisi limbah sebelumnya yang masih warnanya merah pekat. Kondisi limbah yang setelah diproses dengan alat pengolah limbah ini hasilnya lebih aman untuk dibuang di lingkungan kita. Untuk warnanya bisa warna itu bisa dari sini. Bisa dengan airnya ya. Jadi di sini warna merahnya paling pekat di sini. Ini adalah pemisahan antara warna dengan air. Kalau di situ warnanya keruh, kalau di sini warnanya merah. Ini adalah pewarna merah yang nanti kita kumpulkan dan kita dulu nanti sampai diserahkan kepada lembaga yang menangani terkait snat dari pewarna ini. Kita bisa lihat hasil setelah kita endapkan beberapa jam, lihat seperti apa perbandingannya. Kita menggunakan limbah kontrolnya yang tadi sudah kita siapkan. Ini kontrolnya warnanya masih merah ya, ini adalah warna yang diproses, dan nanti kita tunggu hasil setelah diendapkan selama beberapa jam, kita bandingkan warnanya seperti apa. Sekian, terima kasih.